Gimana dengan jamak sholat? Karena iya, kalau memang merasa bahwa itu sama sekali tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi apa ya? Meeting nggak bisa ditinggalkan, apakah kuliah memang tidak bisa ditinggalkan? Saya tidak tahu keadaannya. Masing-masing punya keadaan. Dan ini ketika kita sudah masuk ke sesuatu yang darurat sifatnya, maka itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi kita. Ya, jadi misalnya kita dalam meeting, lalu kita merasa "Oh, nggak bisa sama sekali meninggalkan meeting ini, maka terpaksa sholatnya udah sebentar, zuhur dan asar kita jamak. Karena memang merasa betul-betul ada darurat. Cuma darurat ini kan definisinya berat sebenarnya. Karena terkadang darurat itu adalah menyangkut mati hidup gitu. Ya. Nah, atau ya anggaplah meeting betul-betul dalam pertimbangan kemanusiaan betul-betul sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dengan kekurangan kita semua. Ya, boleh saja zuhur dan asar dijamak. Maghrib dan isya, maghrib dan isya misalnya. Tapi sekali lagi ini teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, kembalilah ke hati nurani masing-masing untuk menimbang-nimbang itu. Apakah ini dalam pertimbangan saya masuk dalam kategori darurat atau sebenarnya ini saya yang justru lemah dalam hal ini. Ya. Jadi jangan sampai kemudian juga gara-gara diundang ke sebuah resepsi lalu merasa bahwa dianggap bisa bergaul itu darurat lalu minum wine misalnya kan ya gara-gara itu ya. Karena ada orang yang demikian mudah menafsirkan darurat ini. Ya, kita adalah misalnya mohon maaf kalau diplomat, kita adalah diplomat. Demi diplomasi, demi dianggap mudah bergaul, demi dianggap easy going, demi dianggap friendly, lalu kemudian ikut minum wine misalnya. Nah, lalu itu dianggap sebagai darurat. Hati-hati kita, masing-masing kita kembali kepada hati nurani kita dan ingat pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Agak berat juga untuk kita menentukan kriteria darurat ini. Walaupun saya mengatakan tadi, sempat saya mengucapkan tadi bahwa darurat ini dekat-dekat kepada ukurannya itu ya keterancaman hidup dan mati. Ya misalnya kita tidak ada yang dimakan misalnya, kecuali babi, dan kalau tidak makan babi itu kita mati misalnya, ya udah makan babi itu. Ya, itu kan darurat di situ. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa misalnya ada orang yang meeting lalu enggak bukan darurat ya, tergantung pada masing-masing mengukur di situ. Ya. Sekali lagi ini masalah taqwa Allah azza wajalla ya. Masalah ketakwaan kita kepada Allah, masalah hati kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan yang prinsip seperti masalah salat dan sebagainya. Tentang wukuf mabit di Mina saja. Kan di Mina itu ada namanya nafar awal, ada nafar tsani kan? Itu pun kita menentukan mau nafar tsani, mau nafar awal, itu ditentukan oleh hati kita. Kalau kita mau nafar awal, mau 2 hari 2 malam saja, hanya karena mau enak-enaknya, berarti kita sudah salah niat. Gitu kan? Atau misalnya kita mau 3 malam mabitnya di Mina, kalau haji ya, hanya karena dikatakan, Masya Allah orangnya hebat, kuat ibadah gitu. Itu masalah niat juga. Maka masalah darurat ini kembali kepada hati dan keadaan kita masing-masing. Dan yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri, hati dan keadaan kita. Kita yang bisa mengukur itulah. Maka kembalilah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam menentukan apakah itu darurat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.